Hai, kali ini dokter membicarakan tentang keluhan daripada asam lambung ya, atau kita istilahkan dengan GERD. Nah, banyak sekali keluhan yang berbeda-beda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Biasanya sih keluhan yang paling banyak itu berupa keluhan di nyeri ulu hati tembus di daerah belakang. Jadi tulang belakang itu terasa juga ikut nyeri. Dan ada yang disertai dengan keluhan misalnya sesak napas, berdebar-debar, nyeri dada. Bahkan ada yang merasakan rasa asam di daerah mulut, rasa pahit. Bahkan sebagian lagi merasa keluhannya berada di luar saluran cerna, misalnya mengeluh pusing, mengeluh kaki tangan dingin, susah tidur, nafsu makan yang menurun. Nah, kali ini kita membahas semua masalah itu, kenapa seseorang ada yang mengalami cuma keluhan asam lambung naik, tapi ada juga yang mengeluh sedemikian kompleks. Nah, ada istilah GERD. GERD itu adalah asam lambung atau reflux asam lambung yang dimana asam lambungnya dari lambung naik ke daerah kerongkongan kita. Sebenarnya antara kerongkongan dengan lambung itu ada sekat yang memisahkan, di istilah medis namanya sphincter oseabagus bagian bawah. Nah, sphincter oseabagus bagian bawah ini bisa mengalami kelonggaran atau sphincternya tidak maksimal menutup pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, sebagian orang ada yang tidak kuat dengan kopi, tidak kuat dengan alkohol. Ada juga ibu hamil, karena perubahan hormonal itu sekatnya terbuka. Sebagian lagi ada yang tidak kuat dengan obat-obat tertentu, misalnya obat gula, metformin. Ada sebagian yang mengakibatkan sphincternya terbuka. Ada obat hipertensi amlodipin, efek sampingnya pun kadang-kadang membuka pintu lambungnya. Nah, sebagian besar itu disebabkan karena faktor perasaan. Jadi perasaan yang cemas berlebihan, khawatir berlebihan, panik, kemudian gangguan bipolar, itu bisa mengakibatkan sphincter oseabagus bagian bawahnya terbuka. Nah, ketika pasiennya tidur, terutama posisi tidur yang terlentang atau miring ke kanan, itu asam lambungnya akan keluar dari lambung mengenai daerah oseafagus sampai ke daerah mulut. Itulah yang mengakibatkan keluhan berupa rasa asam, rasa pahit di daerah mulut kita, kemudian rasa ada yang nyangkut di daerah tenggorokan, dada panas, berdebar-debar, sesak napas, nyeri ulu hati, tembus belakang. Bahkan sebagian besar, bukan sebagian besar ya, sebagian kecil yang menderita sampai kayak perasaan sesak napas seperti seolah-olah kita kena serangan jantung dan mau mati. Tapi hanya sebagian kecil. Nah, keluhan yang lain kalau disebabkan karena faktor cemas, panik, biasanya disertai dengan keluhan seperti pusing berputar, berjalan kayak orang mau jatuh, kemudian kaki tangan dingin, nafsu makan yang turun, dan rasa nyeri pada seluruh badan. Kadang-kadang lelah terutama dirasakan di pagi hari. Kita lebih kompleksnya menyebut penyakit psikosomatik. Dan rekan-rekan, jika kita menderita begitu kompleks kasus ini, mungkin pengobatan yang seperti pengobatan asam lambung itu tidak cukup untuk menghilangkan keluhan ini. Sehingga kita harus mencari apa yang menjadi sebab kenapa kita menderita keluhan yang begitu kompleks. Pertama, kita mencari apakah kita mengkonsumsi obat-obat yang punya efek pada daerah lambung. Misalnya, kita menggunakan obat gula metformin atau obat hipertensi amlodipin. Mungkin dengan mengganti obat gula atau obat hipertensi itu dengan obat yang lain, maka keluhan daripada GERD ini bisa hilang. Kemudian menghilangkan kebiasaan minum kopi, kemudian minum alkohol itu dihilangkan. Nah, kemudian kalau kehamilan sebagai
penyebabnya tentu beri pengobatan berupa menghilangkan rasa mual, kemudian penghilang nyeri yang aman buat kehamilan sampai persalinannya terjadi. Kemudian kalau penyebabnya adalah rasa khawatir, rasa cemas, mungkin sementara diberikan obat-obat yang bisa mengurangi rasa khawatir, rasa cemas, bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Kemudian sambil mencari hal-hal positif di dalam diri kita, biasanya kita memberikan berupa psikoterapi, berupa apa? Misalnya melakukan hobi-hobi yang tentu menyenangkan kita, kegiatan sosial, kemudian olahraga yang bisa membuat hati kita bergembira. Nah, semua ini mampu membuat produksi asam lambung kita menurun, kemudian sekat sphincter oesophagus bagian bawahnya itu bisa menutup. Sementara pasien bisa melakukan tidur miring ke kiri. Karena dengan tidur miring ke kiri itu mencegah asam lambung untuk naik ke daerah oesophagus. Kemudian pemberian obat antacid jangan lupa dilakukan sebelum tidur untuk menetralkan asam lambung agar pada waktu asam lambungnya tumpah, keasamannya tidak lagi sehebat sebelum pemberian antacid. Pemberian obat-obat simptomatik yang lain, misalnya obat pusing, obat nyeri ulu hati, obat nafsu makan, itu bisa saja diberikan untuk mengurangi keluhan si pasien. Nah, ini rekan-rekan, jika kita berhadapan dengan kasus GERD, terutama kasus GERD yang sering berlanjut ya. Kadang orang kalau mengalami penyakit asam lambung ini cuma minum obat-obat yang asam lambung ya, seperti antacid, omeprazol, kok nggak ada keluhan yang berubah. Mungkin rekan-rekan bisa menyimak video ini kemudian mencari apa yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya sudah diketahui tentu bisa ditanggulangi jauh lebih baik daripada kita hanya mengobati keluhan mahnya saja. Nah, demikian rekan-rekan, sampai jumpa lagi, bye.